Oke, sebelumnya coba kalian perhatikan. Di sini terdapat suatu sel, di mana ini merupakan sel darah, di mana cairan dalam tubuh itu mengandung sistem penyangga untuk mempertahankan nilai pH. Hal ini karena untuk menghindari kondisi fatal bagi tubuh bila pH itu di luar rentang pH normal. Dalam sistem darah, itu terdapat sistem penyangga yang terdiri dari asam dan basa konjugatnya. Penyangga ini dapat mempertahankan pH darah agar tetap normal, yaitu berkisar dari 7,3 sampai 7,45. Jika suatu zat yang bersifat asam atau basa masuk ke dalam darah, maka sistem penyangga ini akan bereaksi dengan asam atau basa konjugat tersebut. Lalu, di sini ada gambar yang menarik. Ini merupakan gambar dari level pH darah pada manusia, di mana pada manusia pH normalnya itu di antara 7,35 sampai 7,45. Ini merupakan pH darah bagi manusia yang sehat, tidak ada gangguan dalam sistem darahnya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini jika manusia memiliki pH darah di antara 6 sampai 7, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia tersebut akan meninggal atau tidak bernyawa. Sama halnya pada pH 7,8, di antara pH 7,8 sampai 9 juga manusia tidak dapat bertahan, di mana kita bisa melihat pH 6 sampai pH 7 itu merupakan suatu asam. Sedangkan pH 7,8 sampai pH 9 ini basa. Jadi, kita bisa dapat melihat jika tubuh manusia itu tidak dapat bertahan jika pH darahnya terlalu asam ataupun terlalu basa. Oke, lalu selanjutnya kita bisa melihat di sini pada pH 7 sampai 7,35 tubuh manusia ini masih mengalami gangguan, masih sakit, di mana disebut sebagai keadaan asidosis. Apa itu asidosis? Asidosis itu merupakan suatu kondisi ketika kadar asam dalam cairan darah itu sangat tinggi. Pada pH 7 sampai 7,35 ini sudah dianggap sangat tinggi bagi tubuh kita. Bagaimana jika pada pH di bawah 7? Maka manusia tidak dapat mempertahankannya. Kemudian di sini kita bisa melihat juga pada pH 7,45 sampai pH 7,8 manusia juga mengalami gangguan dalam tubuhnya, di mana gangguannya ini disebut sebagai alkalosis, yaitu suatu kondisi ketika kadar basa dalam cairan darah itu sangat tinggi. Kadar basanya sudah cukup tinggi pada pH 7,45 sampai 7,8. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pH normal darah manusia itu adalah 7,5 sampai 7,4. Jika pH darah berada di rentang 7 sampai 7,35 ataupun 7,4 sampai 7,8, maka akan mengalami gangguan, di mana saat cairan darah mengandung kadar asam yang terlalu tinggi mengalami keadaan asidosis, sedangkan saat cairan darah itu mengandung kadar basa yang sangat tinggi akan mengalami gangguan alkalosis. Sedangkan jika pH di bawah 7 dan juga lebih dari 7,8, maka darah manusia itu sudah tidak normal lagi atau manusia akan meninggal. Kemudian kita bisa tahu bagaimana larutan penyangga dalam tubuh itu. Kita tahu reaksi kesetimbangan larutan penyangga dalam darah itu seperti ini, di mana H2CO3 ditambahkan OH- HCO3 plus H2O. HCO3- plus H+ menjadi H2CO3. Lalu bagaimana sistem penyangga darah ketika terjadi penambahan asam?
saat terjadi penambahan asam, dimana misalnya ketika kita makan suatu makanan yang bersifat asam, misalnya seperti jeruk, buah-buahan yang asam, jus yang asam, dan makanan-makanan lain, maka ketika asam itu memasuki pembuluh darah, maka ion HCO3- itu akan berubah menjadi H2CO2, H2CO3. Kemudian H2CO3 itu akan terurai membentuk CO2. Nah, sistem pernapasan itu kan akan bekerja juga. Maka pada sistem pernapasan akan bekerja untuk mengeluarkan kelebihan CO2 yang ada pada darah itu melalui paru-paru. Kemudian, bagaimana sistem menyangga darah ketika terjadi penambahan basa? Saat terjadi penambahan basa, kita tahu misalnya ketika kita minum obat mah ini bersifat basa. Kemudian apa yang terjadi ketika darah menerima zat basa, maka H2CO3 akan berubah menjadi HCO3-. Lalu sebagian CO2 yang terdapat dalam paru-paru akan larut dalam darah untuk membentuk H2CO3, sehingga pH darah manusia itu akan tetap atau normal, yaitu berada di rentang pH 7,35 sampai pH 7,4.